Nah, kebetulan si predator yang baru ini, yang kita bahas ini, dia ini punya jamaah cewek gitu kan. Yang dimana isinya tuh cewek-cewek semua. Dia beberapa kali memang sering diundang kajian, ya. Entah itu offline ataupun online. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa video ini saya bertujuan untuk mengedukasi, terutama untuk pihak-pihak wanita, supaya kalian tuh jangan gampang tertipu sama oknum-oknum ustadz yang di sosial medianya itu sering tebar pesona, yang kontennya itu bahas-bahas cinta-cinta mulu, yang pembahasan cintanya itu seakan-akan men-trigger naluri-naluri kesepian kalian, naluri-naluri kejombloan kalian, seolah-olah kalian tuh pengen menikah dengan dia gitu kan. Banyak sekali wanita di Indonesia yang terlalu mudah terpikat dengan ceramah bertema cinta, sampai-sampai mereka tidak sadar berhadapan dengan oknum penceramah yang tidak amanah. Akhirnya mereka sendiri yang terjebak dan menjadi korban kelicikan orang-orang seperti itu. Inilah masalah besar yang terjadi di kalangan sebagian ukti pecinta drakor. Mereka memilih kajian bukan karena mencari ilmu, tetapi karena terpukau dengan penampilan atau tema yang menyentuh perasaan. Mereka malas datang ke kajian yang membahas tauhid dan prinsip agama, tetapi semangat kalau temannya tentang cinta, galau, atau curhat hati. Fenomena ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum penceramah yang sengaja membangun citra sebagai ustadz cinta. Materinya berputar-putar di soal perasaan, tapi pembahasan tentang tauhid tidak disentuh. Menegur penyimpangan umat pun mereka tidak berani. Mereka takut kehilangan jamaah, takut tidak populer, atau takut dicap tidak mengikuti arus. Akibatnya, dunia dakwah kita dipenuhi ceramah yang hanya menghibur, bukan menggugah. Kajian dijadikan tempat curhat, bukan tempat menuntut ilmu. Dan ujungnya, terjadilah berbagai kasus yang memalukan seperti yang dibahas oleh pemuda ini. Karena dari awal jamaah tidak dibangun dengan ilmu, tetapi dengan perasaan. Oknum-oknum ustadz yang cabul itu kan sering kita lihat ya, mau di berita ataupun di lingkungan masyarakat. Ada yang viral ataupun yang nggak viral. Tapi yang jelas yang namanya oknum-oknum ustadz cabul itu banyak ya. Ini kebetulan saya dapat belakangan ini salah satu orang yang dipanggil ustadz, yang ternyata dia ini cabul, bahkan bukan hanya sekedar cabul ya, dia ini bisa saya kategorikan predator sebenarnya. Saya sudah pantau dia semenjak bulan April lalu karena ada laporan dari salah satu wanita yang dia tidurin ya. Dia tidurin dengan iming-iming pernikahan, dan si wanita itu lapor ke saya. Otomatis saya nggak ujung-ujung langsung percaya, saya butuh analisa dulu, saya butuh cari tahu dulu. Tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa video ini saya bertujuan untuk mengedukasi, terutama untuk pihak-pihak wanita, supaya kalian tuh jangan gampang tertipu sama oknum-oknum ustadz yang di sosial medianya itu sering tebar pesona, yang kontennya itu bahas-bahas cinta-cinta mulu, yang pembahasan cintanya itu seakan-akan men-trigger naluri-naluri kesepian kalian, naluri-naluri kejombloan kalian, seolah-olah kalian tuh pengen menikah dengan dia gitu kan. Nah, kebetulan si predator yang baru ini, yang kita bahas ini, dia ini punya jamaah cewek gitu kan. Ya, jemaah khusus atau grup khusus yang dimana isinya tuh cewek-cewek semua. Dia beberapa kali memang sering diundang kajian, ya, entah itu offline ataupun online. Dan ketika dia keluar ke satu daerah, dia ini biasanya menghubungi cewek-cewek yang ada di grup dia atau jemaah-jemaah dia yang sekiranya bisa dia ajak untuk ketemuan. Atau dia juga sering menghubungi mantan-mantannya yang dulu yang pernah dia pakai. Kalian tahu ujung-ujungnya apa? Ya, itu. Terakhir, saya sengaja untuk tidak menyebutkan nama dia secara eksplisit di video ini, tapi saya harap ada yang konfirmasi di kolom komentar ya. Karena ini orang cukup manipulatif ya, jadi belut ini orang. Jadi ya seperti biasa lah, kalau orang-orang cabul itu pasti manipulatif. Makanya hati-hati kalian kalau sama oknum agama yang cabul-cabul kayak gitu, dia pasti manipulatif ya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, jangan mudah percaya hanya karena seseorang diberi label ustadz. Jangan pula terkecoh karena viral atau terkenal. Banyak oknum yang tampil seolah berilmu, bahkan pernah mondok bertahun-tahun, tetapi tetap bisa tergelincir. Nafsu dan godaan bisa menimpa siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena itu, khususnya untuk para ukti, pilihlah majelis ilmu yang benar-benar fokus pada pemahaman tauhid dan akidah yang lurus. Selain itu, pastikan pengajiannya tertata dengan baik, ada pemisahan antara jamaah laki-laki dan perempuan, dan materinya jelas berbasis dalil, bukan sekadar hiburan. Contoh pengajian seperti ini bisa ditemukan pada kajian yang mengikuti manhaj salaf, yang lebih menekankan ilmu, adab, dan penjagaan diri dari fitnah serta penyimpangan.